Halo, bertemu dengan saya di channel Ardi Kris. Saat ini kita ada pekerjaan untuk perbaikan kebocoran AC Mitsubishi tipenya SRK 09 CMP3. Ini sedang kita bongkar indoornya. Nanti kita lihat kebocorannya di bagian mana. Nah, ini kelihatan kebocorannya di bagian uben sini yang ada minyak. Evaporator biasanya kalau bocor itu mengeluarkan minyak atau oli dari kompresor. Ini bocornya di bagian sini. Dan juga di bagian sini juga bocor. Dua uben ini bocor. PCB-nya banyak debu, jadi dibersihkan dengan kuas untuk menghilangkan debu-debu yang menempel di PCB. Mitsubishi pendek karena ukurannya memang pendek, lebih pendek dari yang umum. Tetapi dinginnya cukup bagus. Dan juga dilakukan pembersihan pada fan motor, karena di fan motor juga banyak debunya. Selanjutnya setelah ini adalah proses pencucian. Sekarang lagi proses penyemprotan sangkar yang sudah disabun semua. AC yang tadinya kotor sekarang menjadi bersih dan mengkilap lagi. Ini ada proses pemasangan plat aluminium sisi kanan dan sisi kiri. Tadi setelah indoornya jadi cuci bersih akan dilakukan proses pemasangan plat untuk sangkarnya. Sekarang kita lakukan proses pencucian. Kita lakukan proses pencucian evap dengan chemical supaya kerak-kerak dan jamur bersih dari evaporatornya. Dilakukan penguasan dulu dengan kuas sampai keseluruhan evapnya terkuas oleh chemical tersebut, dan setelah itu dilakukan proses penyemprotan. Ini proses memberi tekanan untuk mengetahui kebocorannya di bagian mana saja, apakah ada kebocoran di bagian tengah ataukah hanya bagian pinggir saja. Itu bagian kebocorannya sudah keluar.
dan nanti kita press dengan tekanan 400 PSI. Ini tekanan yang kita tekan itu 430 PSI. Oke, bocornya sudah keluar, dan setelah ini kita lakukan cutting. Alat yang kita pakai untuk proses cutting adalah multi cutter, dan ada satu lagi table saw. Sebelah kiri sudah putus. Setelah ini kita potong sebelah kanan. Guys, ada cewek lewat guys, ada cewek. Ambil ngerokok aja nih, sorry. Ya tadi sedikit bentar guys, kita istirahat ambil ngerokok. Ya ilah teman-teman, jadi begitu tuh. Ya. Ngopi, ya ilah. Nyolder lagi deh. Sekarang dilakukan proses penghalusan. Supaya nanti batu pemasangan uben tidak ada yang tajam-tajam, dan bibirnya sudah bersih dari yang tajam-tajam. Sekarang proses pembersihan dari serbuk mesin potong dan serbuk gerenda yang tadi dibersihkan pakai kompresor angin, supaya nanti sebelum proses pemasangan uben kondisi jalur pipanya sudah bersih semua dari serbuk dan tidak ada serbuk lagi. Karena kalau ada serbuk di jalur pipanya, nanti proses pengelasannya tidak rapi. Sekarang ini proses pemasangan uben.
dilakukan pengetokan supaya masuknya cukup dalam. Kemudian setelah ini adalah proses pengelasan. Ini hasil pengelasan yang sudah selesai. Bisa dilihat hasilnya rapi. Ini proses pencabutan dari bekas potongan yang bekas pipa lamanya yang kecil, yang pendek itu dicabut. Nanti setelah ini mau dipasang ke evaporatornya. Evaporatornya terbagi menjadi 3 bagian. Nanti akan disambung dari satu bagian ke bagian lainnya. Sekarang proses penyambungan antara bagian satu ke bagian yang lain. Ini penyambungan antara bagian satu ke bagian yang lain, dan ini harus persis seperti aslinya supaya nanti waktu pemasangan ke sangkarnya tidak ada perubahan bentuk. Posisinya disamakan seperti aslinya, dan kemudian setelah itu akan dilas. Posisi cakak juga disamakan, diketok supaya masuknya lebih dalam.
Sekarang sedang dilakukan penguncian supaya pipa cagaknya tidak jatuh. Setelah dilakukan penguncian, maka akan dilas secara keseluruhan. Sekarang sudah selesai, proses pengelasan sudah selesai. Sekarang kita lakukan proses pemeriksaan hasil las, apakah ada kebocoran atau tidak. Dan tekanan yang kita berikan seperti yang tadi sebelum dilas, sebelum dipotong itu sekitar 400 PSI. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, maka setelah ini akan dilakukan pengecatan coating cat. Oke, sudah tidak ada kebocoran. Di bagian tengahnya juga tidak ada, maka akan kita lakukan coating cat. Dan sebelum dicat, OB-nya dibersihkan dulu dari kotoran bekas pembakaran waktu pengelasan tadi. Dibersihkan sisi kanan dan sisi kiri supaya tidak ada kerak-kerak yang menempel lagi dari hasil pembakaran waktu pengelasan tadi. Coating cat ini dilakukan supaya ubennya lebih awet dan tahan lama. Dari hasil pengalaman kita, kalau dicat, di coating cat, maka hasil potongannya lebih awet karena terlindungi dari udara luar, dari korosi dan polusi udara. Dan sekarang bagian sebelahnya lagi ini dengan cara dicelup. Cara dicelup dicat. Cara dicelup ini lebih rapi dan lebih tebal. Kenapa sebelah cagak nggak bisa dicelup? Karena ada pipa cagaknya. Ini hasilnya, hasil coatingnya. Rapi bukan? Sekarang kita mau melakukan proses perakitan. Catnya sudah kering, tadi sudah dijemur.
Sedang dilakukan penyetelan evap di sangkar. Setelah posisinya pas, maka akan dikencangkan pakai kabel tis. Ini mistar atasnya dipasang kembali. Pengencangan kabel tis. Ini kabel tisnya yang bagian ujungnya dipotong, dibuang supaya rapi. Yang ini list tengah, yang ini juga harus dipasang kembali. Dan ini pemasangan motor swingnya. Kemudian pemasangan PCB. Pemasangan PCB sudah selesai dan evapnya sudah dipasang. Beginilah setelah dipasang. Nanti kita tinggal pasang grill saja. Ini grill sudah dipasang, keadaan rapi. Untuk perakitan Mitsubishi pendek sudah selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk mendukung kami di channel ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.